Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sekali lagi Amsal 6 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, jadilah bijak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang untuk kehidupannya menjadi seorang yang bijak. Dan luar biasa bahwa firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita untuk menjadi bijak. Ternyata kita tidak harus pergi ke tempat yang jauh atau sekolah ke tempat yang mungkin menurut pemandangan kita itu sulit. Ya, menjadi bijak ternyata bahwa Tuhan pun bisa memakai salah satu binatang yang paling kecil, yaitu semut. Tuhan memberikan sebuah pembelajaran mengenai kehidupan orang bijak. Kenapa harus belajar seperti yang dilakukan oleh semut ya? Nah, bijak artinya adalah cerminan sikap dan perilaku seseorang yang mampu mengambil makna atau pelajaran penting dari apa yang dilakukannya. Nah, firman Tuhan yang mengajar kepada kita supaya kita belajar mengenai kehidupan daripada semut itu apa? Hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh binatang ini ya. Dia punya kebiasaan hidup yang sangat bijak yang bisa kita ambil menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Apa kebiasaan semut? Kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Hal bijak yang dilakukan oleh semut bahwa sekalipun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengaturnya, tetapi semut ini dia bisa hidup dengan tertib. Orang yang bijak hidupnya tidak selalu harus dipimpin oleh orang lain, tetapi memiliki kesadaran diri yang kuat untuk senantiasa hidup dengan tertib. Seperti contoh dari kehidupan semut ini, sekalipun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengaturnya, tetapi semut ini bisa tetap hidup di dalam ketertiban. Nah, orang-orang yang memiliki hati yang bijak, dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap dirinya tanpa harus diawasi, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus ada yang mengaturnya, tetapi tanggung jawab itu keluar, bertumbuh dari dalam dirinya sendiri. Poin yang kedua yang perlu kita pelajari tentang semut di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut ini adalah binatang yang rajin, saudara. Nah, sebagai orang yang memiliki kebijakan hati, orang yang bijak pasti juga akan memiliki kerajinan, memiliki sifat yang rajin, tidak akan mensia-siakan kesempatan untuk dapat menerima rezekinya, untuk memiliki berkat-berkatnya. Kenapa? Karena dari dalam hatinya adalah dia memiliki roh yang rajin, yang membuat dia terus bersemangat untuk mengejar berkat itu. Ciri-cirinya apa? Orang yang rajin, ciri-cirinya di ayat yang ke-8 bagian A dikatakan bahwa ia menyediakan roti di musim panas. Ini berbicara tentang seorang yang pekerja keras di ayat yang 8a. Meskipun ada panas terik, namun dia tetap bekerja. Dia tidak mudah menyerah dengan situasi atau keadaan. Dia tidak mengeluh dengan kondisi yang harus dia hadapi, karena dia tahu bahwa bekerja itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Bekerja itu yang akan menolong untuk seseorang itu juga bisa menikmati atau memiliki berkat yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa berkat itu dimiliki oleh orang yang suka
bekerja. Orang yang mau bekerja itu yang boleh makan dikatakan. Jadi bahwa orang yang rajin mendapatkan upah, mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-8 bagian B, orang yang rajin itu ciri-cirinya adalah dia mengumpulkan persediaan atau menabung, ya, tidak menghabiskan berkat sekaligus saat itu. Dia memiliki hati yang bijak bagaimana mengatur berkat yang dia terima. Ada orang-orang tertentu yang memiliki prinsip bahwa berkat hari itu dihabiskan hari itu. Dia tidak pernah memikirkan bagaimanakah hari esok, memikirkan untuk kebutuhan yang lebih penting. Tetapi yang dia lakukan adalah sekali dapat, sekali dihabiskan, sehingga tidak pernah mengatur bagaimanakah keuangannya atau berkat yang dia terima, sehingga dia sendiri jatuh oleh karena kelemahannya sendiri tanpa ada perhitungan, ya. Nah, sebaliknya apa Bapak Ibu, bahwa kalau tadi kita belajar tentang semut itu tertib, dia rajin, dan bahkan orang yang rajin adalah orang yang suka bekerja keras, kemudian orang yang juga suka mengumpulkan persediaan atau menabung. Sebaliknya dengan orang yang tidak bijak. Orang yang tidak bijak hidupnya pasti juga akan memiliki kehidupan yang santai-santai, pemalas, ya. Karena itu pemalas dikatakan oleh firman Tuhan dalam bacaan ini adalah disuruh belajar kepada semut yang rajin. Orang yang tidak bijak membiarkan dirinya diperbudak oleh kemalasannya. Apa ciri-cirinya? Di ayat yang ke-9, dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ya, di ayat yang ke-9 dia berbaring, dia suka berbaring. Berbaring sini bukan memang waktunya istirahat ya berbaring, ya, bukan seperti itu, tetapi suka berbaring di sini dia bermalas-malasan, ogah-ogahan, ya. Meskipun mungkin tahu ada pekerjaan yang banyak, ada tugas yang banyak, tetapi dia lebih memilih akan ada hari esok kok, ya. Bisa dikerjakan lain waktu. Mensia-siakan waktu yang berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang dia kerjakan. Tidak menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan, malas, sehingga dia tidak mengerjakan apapun dalam hidupnya, dalam kesehariannya. Kemudian ciri-cirinya bahwa orang yang malas adalah dia di ayat yang ke-10 suka menunda, ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, kita lihat Bapak Ibu bahwa si pemalas ini dia suka tidur, dia suka menunda pekerjaan. Akibatnya apa? Di ayat yang ke-11, maka datanglah kemiskinan. Bahwa kemiskinan itu bukan hanya sekedar, oh ini turunanku, memang keluargaku ini orang miskin, ya. Tidak demikian, tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang malas dia tidak dapat menerima berkat. Karena sebenarnya berkat itu sudah disediakan, tetapi orang yang malas tidak berusaha mengejar berkat itu, tidak mencari berkat itu. Tuhan memberkati, tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang suka bekerja, orang-orang yang hatinya bijak, yang mengelola waktunya untuk mengerjakan sesuatu yang dapat menghasilkan tentunya. Jadi orang yang malas akibatnya adalah datang kemiskinan, kemudian juga dia tidak menghasilkan apa-apa. Orang yang tidak bijak, dia mempertuankan kemalasannya sehingga mengalami kekurangan karena dia tidak suka bekerja. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, belajarlah kepada semut. Mungkin kita diperhadapkan di hari-hari, di dalam setiap kehidupan kita adalah Tuhan menunjukkan hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tetapi di situ Tuhan ingin menunjukkan ada sebuah pembelajaran yang besar yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti. Tetapi terkadang manusia mengabaikan itu semua. Mari pada hari ini kita belajar apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita belajar bahwa segala sesuatu itu adalah untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita lebih baik dari hari sebelumnya, menjadikan kita lebih maju lagi. Karena firman Tuhan yang akan terus memimpin kita,
Waktu kita taat kepada firman, firman itu yang sanggup mengubahkan hidup kita. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menjadi orang-orang yang bijak seperti kata firman Tuhan. Karena orang bijak, orang yang tahu bagaimana mengelola berkat. Orang bijak adalah orang yang tahu mengelola waktunya. Orang bijak adalah orang yang mengerti apa yang Tuhan mau taruh dalam hidupnya dan dikerjakan olehnya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita mau menjadi orang yang bijak untuk mendisiplinkan diri kita. Bijak di dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Bijak di dalam kita mengelola berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga bisa bijak mengatur waktu, tidak malas, tidak membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Karena hidup kita ini adalah anugerah, mari kita menjadi orang-orang yang bijak untuk mengatur segala sesuatunya. Amsal 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita orang-orang bijak siap diberkati oleh Tuhan ketika kita memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kita menjadi orang-orang bijak yang diberkati oleh Tuhan ketika kita memiliki banyak ilmu. Terlebih lagi bahwa ilmu yang kita dapatkan adalah dari kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita akan hal-hal yang baik, yang akan membentuk kita, memproses kita menjadi umat yang menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh mengajar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menghargai hidup yang diberikan. Jadikan kami seperti apa yang Kau firmankan pada hari ini, menjadi orang-orang yang bijak di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang bijak dan takut serta menghormati Tuhan, sehingga kami menghargai kehidupan ini, hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman-Mu. Kiranya keluarga hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan keluarga besar GPD LCHD Magelang hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari keluarga besar GPDI LCHD hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih, kami bersyukur terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.